Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Kurnia, NRP 23 2020-026. Saya Feodora Sidabutar, NRP 23 2020-074. Saya Francisca Adela Tumbas, NRP 23 2020-040. Kami mahasiswa Prodi Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Bandung. Nah, kami di sini dari kelompok 10 akan membahas mengenai pemanfaatan teknologi remote sensing menggunakan machine learning guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan geospasial. Saksikan terus ya teman-teman penjelasan pada video kami. Terima kasih. Nah teman-teman, mungkin kita udah gak asing lagi nih ya dengan yang namanya machine learning itu. Nah menurut kalian nih, machine learning itu apa sih? Nah, kalau menurut aku, yang setahu aku, machine learning secara umum itu merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang menyediakan sistem dan secara otomatis dapat belajar dan meningkatkan sistem berdasarkan pengalaman tanpa secara eksplisit di program. Nah, kalau menurut aku sendiri, machine learning sendiri merupakan pembelajaran mesin pada bidang ilmu komputer yang berkaitan dengan membangun algoritma yang berguna mengandalkan kumpulan contoh beberapa fenomena atau event. Nah teman-teman, sebelum pembahasannya semakin menjauh nih, saya akan memberitahukan terlebih dahulu. Topik yang akan kita bahas ini merujuk pada sebuah jurnal yang berjudul Citrus Rootstock Evolutionizing UAV Based Remote Sensing and Artificial Intelligence. Nah, Veo, jurnal kita ini membahas tentang apa sih? Nah, jurnal kita ini tuh membahas tentang pemanfaatan teknologi remote sensing menggunakan machine learning pada pohon jeruk. Jeruk sendiri adalah tumbuhan berbunga anggota marga sitrus dari suku Rutaceae atau suku jeruk-jerukan. Anggotanya berbentuk pohon dengan buah dan berdaging dengan rasa asam dan segar. Meskipun banyak di antaranya anggotanya yang memiliki rasa manis. Nah, dari daerah penelitian yang kita ambil dalam jurnal itu yaitu terletak pada Florida. Sejak tahun 1860-an, Florida dikenal sebagai penghasil produksi jeruk yang terbesar di dunia. Namun, karena adanya virus yang masuk, yaitu virus Tristeza jeruk atau CTV yang menghancurkan pohon jeruk dan hampir memusnahkan industri jeruk di seluruh dunia. Maka, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi pohon-pohon jeruk mana saja yang terkena atau tercemar virus tersebut. Nah teman-teman, tadi kita udah mendengar bersama nih tujuan dari dibuatnya penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi pohon yang tercemar atau terjangkit virus-virus tadi. Nah Del, kira-kira metode-metode apa saja nih yang sekiranya dapat merealisasikan tujuan-tujuan yang tadi disebutkan oleh Theo? Nah, pada penelitian jurnal yang dibahas ini menggunakan teknologi penginderaan jauh. Penginderaan jauh sendiri merupakan pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Nah, teknologi penginderaan jauh yang digunakan pada proses pengambilan data di lapangan yaitu menggunakan teknologi UAV atau pesawat tanpa awak. Nah, setelah melakukan proses pengambilan data di perkebunan tanaman jeruk, langkah selanjutnya yaitu peta udara diproses oleh algoritma yaitu algoritma machine learning. Metode yang digunakan machine learning ini yaitu metode CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, berdasarkan jaringan saraf konvolusional dalam CNN untuk mengekstraksi data untuk masing-masing pohon, yaitu untuk mengetahui posisi, luas kanopi, dan nilai individu. Proses otomatis ini melibatkan langkah-langkah yang berbeda, termasuk
pengenalan pola baris pohon untuk meningkatkan akurasi deteksi berdasarkan geometri bidang yang terdeteksi. Masing-masing kanopi pohon disegmentasi berdasarkan nilai NDVI untuk menghasilkan ukuran luas kanopi yang akurat, sehingga menunjukkan perbedaan metode pengukuran kanopi manual. Metodologi ini secara singkat memproses data multispektral yang dikumpulkan oleh UIT tadi, sehingga dalam pembuatan peta dengan resolusi dasar 5 cm dengan pita sebagai biru, hijau, merah, dan inframerah dekat. Kemudian peta RGB ini dan NDVI dibuat dengan menggunakan script Python. Pada proses ini menggunakan metode machine learning tadi atau metode CNN. Sehingga pada peta RGB ini untuk mendeteksi setiap pohon dan lokasinya di peta. Pada 2 langkah berikutnya, algoritma memproses hasil CNN atau metode machine learning tadi untuk mengenali pola pohon pada peta, mendeteksi orientasi baris, dan memperkirakan jarak antar pohon dan jarak antar baris pada pohon tersebut. Sehingga terakhir, peta NDVI yang telah diolah digunakan untuk membedakan antara tajuk pohon dan piksel tanah dengan menganalisis nilai piksel di dalam lokasi pohon yang diprediksi. Sehingga adapun untuk proses segmentasi citra ini dapat mengestimasi luas tajuk pohon secara akurat. Nah, mungkin begitu Nanda. Oke, terima kasih adalah. Nah, oke Del, berarti dari hasil tadi berarti pengumpulan data UAV menyediakan alat pelengkap untuk pengukuran manual untuk mengevaluasi masing-masing pohon dan membandingkan karakteristik fenotipiknya di area skala besar. Data yang dikumpulkan UAV menunjukkan korelasi yang kuat dengan data yang dikumpulkan secara manual. Sebagai contoh, korelasi antara ukuran kanopi pohon yang diukur secara manual dan diukur dengan UAV adalah tinggi R sembilan 0,84. Teknik berbasis UAV mengurangi tenaga kerja, lebih hemat biaya, dan konsisten dibandingkan dengan metode manual yang mengandalkan keahlian personel yang tersedia. Teknik ini yang diusulkan dapat digunakan untuk secara akurat dan cepat mengevaluasi kultivar pohon dan praktik manajemen, serta membantu peneliti untuk mengidentifikasi kultivar akar jeruk yang berkinerja lebih baik di areal HLB. Nah teman-teman, sampai kita nih di akhir review jurnal kita kali ini. Nah, kita tadi udah melewati pembahasannya nih, mulai dari pendahuluan, tujuan, terus metode-metode yang kita gunakan dalam penelitian kali ini. Nah, Del, tolong simpulkan hasil pembahasan kita hari ini mengenai jurnal kita kali ini. Oke, baik. Pada jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa machine learning sangat membantu dalam proses penginderaan jauh. Proses penginderaan jauh sendiri kan termasuk proses pemetaan nih. Teknologi yang digunakan ya tadi teknologi UIV. Sehingga dari proses pemetaan tersebut untuk pemrosesan datanya menggunakan metode machine learning, yaitu metode CNN. CNN sendiri merupakan salah satu metode machine learning dari pengembangan multilayer perspektron yang didesain untuk mengelola data 2 dimensi. CNN sendiri termasuk dalam jenis deep neural network karena di dalamnya tingkat jaringan dan banyak diimplementasikan dalam data citra. Pada pemrosesan data foto udara tersebut menggunakan data CNN, sehingga hasil dari pemrosesan data tersebut menghasilkan peta dengan terbagi dari klasifikasi mana-mana saja pohon jeruk yang terkena virus atau tidaknya sesuai dengan NDVI atau tingkat hijau pada tanaman jeruk tersebut. Nah, dari akhir tersebut, machine learning ini sangat membantu dalam proses pemetaan menggunakan penginderaan jauh. Nah, mungkin sekian dari saya. Nah, mungkin cukup sekian nih teman-teman review jurnal kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ananda Punya.
Saya Feodora Sudaputar. Saya Francisca Adela Tumbas. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata di dalam review jurnal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.